Oke. Halo, halo, suaraku kedengeran kan ya? Oke. Jadi aku mulai share screen aja ya. Oke, ini udah kelihatan sih harusnya. Jadi kan tutor malam ini itu kan buat praktikum Daspro yang rencananya bakal ada hari Jumat besok kan ya. Walaupun belum ada pengumumannya di tim sih, tapi udah dikasih tauin sih hari Senin kemarin pas kelas bakal ada praktikum. Jadi materi materi buat praktikum besok itu juga udah dikasih tahu juga kalau kurang lebih ya materi 2 minggu terakhir sih. Minggu lalu kan itu belajar 3 skema gitu kan, skema validasi, skema pengulangan sama skema pemrosesan sekuensial. Nah kalau yang Senin kemarin itu belajar skema tentang array lah pokoknya. Oke, jadi buat tutor hari ini sih nggak soalnya cuma 5 sih sebenarnya, cuma nanti aku coba jelasin aja sih nanti algoritmanya kayak gimana sama skema-skemanya itu kayak gimana sama ini juga bisa buat persiapan KBF Senin besok juga sih, walaupun nanti bakal ada tutor lagi ke hari hari Minggu besok. Oke, jadi soal yang mau aku bahas itu soal yang ini harusnya udah ada di Teams ya, di linknya juga ada link Google Drive-nya. Jadi ini tuh soal praktikum tahun lalu sih. Ini ada 5 soal. Oke, jadi kita mulai dari soal nomor satu aja sih ini harusnya. Soal nomor satu itu kita disuruh buat program yang membaca masukan harga sejumlah barang yang dibeli di minimarket. Oke, program membaca input N yang merupakan jumlah barang N diasumsikan selalu valid. Selanjutnya, program meminta input harga barang sebanyak N kali dan input harga dianggap selalu valid. Lalu kita itu disuruh hitung jumlah harga barang. Oke, jadi sebenarnya kalau kalau apa ya, dari materi di kelas juga itu kan bisa diakses juga di database akademik ya, slide-slide yang udah pernah dikasih. Jadi kan ini buat slide yang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kan kita belajar validasi, pengulangan sama sekuensial. Sebenarnya kalau dilihat di soal ini, kita itu kan input yang kita baca itu sebenarnya kan cuma dua jenis ya, input apa N jumlah barang sama input ini harga barang. Dan dua-duanya itu diasumsikan selalu valid. Itu untuk jumlah barangnya sama harga barangnya itu harga. Oke, ini suaranya ada kan ya? Suara oke, sorry. Oke, tadi jumlah barang, input jumlah barang itu valid dan input harga barangnya valid. Jadi kita sebenarnya nggak perlu make yang skema validasi karena semua inputnya udah valid. Skema validasi itu kita pakai buat kalau misalkan ada kemungkinan eh, programnya itu dikasih input yang nggak valid, yang nanti sebenarnya bakal ada sih soal yang kayak gitu. Cuman untuk soal ini kita itu nggak butuh skema validasi buat ngerjainnya. Oke, jadi sebenarnya kita harus pakai skema apa? Yang jelas, ini kalau sebenarnya bingung baca soal ya, ini kita bisa langsung lihat input sama outputnya aja kan ya. Inputnya ini yang pertama angkanya kan berarti kita mau beli berapa barang gitu kan. Terus berikutnya itu kita ingin input harga barang. Berarti kan ini udah kelihatan kalau sebenarnya soal ini tuh pengennya kita pakai skema pengulangan gitu kan. Ya kalau contoh pertama itu kan ada tiga barang, berarti kita ngulang inputnya itu 3 kali. Untuk yang kedua itu ada 5 barang, berarti kita inputnya diulang 5 kali. Berarti kita cukup pakai skema pengulangan aja. Oke, jadi aku udah bikin ini ya sih apa
template-nya aja buat soal nomor satu ini. Jadi pertama kita tentuin dulu variabel-variabel yang mau dipakai itu kira-kira apa aja. Yang pertama kan kita butuh variabel itu ya apa buat tentuin jumlah barang yang mau dibeli itu berapa. Dan kalau di program ini variabel n ini dipakai buat nentuin kita itu mau ngulang pemasukan inputnya itu berapa kali. Oke, jadi itu satu variabel. Terus variabel yang kedua kita itu butuh ini buat naruh input harga barang. Jadi aku mau buat variabel namanya harga, terus tipenya integer karena eh, ini sebenarnya di soal nggak dikasih tahu ya kalau harus integer. Cuman kan kalau kita lihat di inputnya ini itu tuh dia kayak bilangan bulat sih, harusnya nggak ada koma-komaan, jadi kemungkinan dia pakai integer. Ya, oke. Oke, jadi sebenarnya buat variabel sih cukup dua itu aja sih. Jadi kita bisa langsung ke algoritmanya. Oke, jadi kan yang pertama kita butuh input apa ya? eh, Jumlah barangnya berapa. Jadi bisa tulis aja langsung n sama dengan input. Oh ya, sama kalau di Python apa input itu kan defaultnya input gini kan ya. Nah, ini tuh defaultnya kita input string. Kenapa harus ditambahin int tadi? Karena kita mau ini apa n ini tuh variabel n ini kita mau dia itu integer. Makanya dari input ini kita ubah pakai fungsi int ini biar si inputnya itu berupa integer. Ini sama aja kalau misalkan kita mau apa input variabel lain, misalkan x itu pecahan apa sih namanya desimal, kan tipenya itu real kan ya. Kalau di Python kita bisa pakai float input. Terus ada lagi kalau misalkan kita mau ini string, sebenarnya kalau string itu bisa langsung input gini aja sih. Cuman kalau di Olympia ya kita kan nggak tahu juga sebenarnya cara kerja Olimpianya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau mau aman sih pakai kayak gini sih str input sih. Aku sebenarnya kalau setiap praktikum selalu pakai gini sih. Aku belum pernah nyoba kalau input biasa doang itu bisa valid apa enggak. Cuman kalau mau aman gini sih kalau kita pengen input string. Nah, kalau misalkan x itu karakter, ini itu harus kita tambahin indeks 0. Kenapa? Karena kalau misalkan input itu kan apa ya, string kan ya. Misalkan kita input satu karakter doang, misalkan kita input c doang gitu kan. Nah, si si string ini itu kan dia sebenarnya, aku coba notet, si string ini kan dia sebenarnya tuh array kan ya. Berarti kan ini bisa kita tulis array kayak gini kan. Array dari karakter gini. Nah, kalau kita ngambil di posisi 0, berarti kita langsung ngambil karakter pertama dari si string ini. Memang kalau sebenarnya stringnya isi cuma satu huruf doang itu nggak bakal ada pengaruhnya sih. Cuman kalau misalkan uh, kalau misalkan ini itu bukan C tapi misalkan kayak hello. Nah, kalau kayak gini berarti kan nanti itu array-nya itu bakal kayak gini. H, terus ada E, terus ada L, terus ada O. Nah, jadi sebenarnya kalau kita pengen validasi biar inputnya ini cuman bisa apa namanya satu karakter doang, itu kita harus tambahin si 0 ini karena nanti yang bakal diambil dari inputnya itu cuman karakter pertama dari si input ini, atau intinya sebenarnya kita tuh cuma pengen ngambil satu karakter doang lah gitu. Soalnya uh, di Python tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa ada kayak fungsi khusus gitu biar kita bisa mastiin kalau inputnya itu cuma satu karakter. Nah, kayak sebenarnya caranya itu kayak gini. Kayak itu tadi cuman buat itu aja sih apa, buat contoh sama-sama itu sih buat
nanti kalau pengen input itu bukan integer. Tapi kan untuk soal ini harga barangnya itu integer, makanya kita pakai fungsi int ini. Oke, jadi kalau kita lihat uh, di Python buat skema pengulangan. Nah, kalau di materi skema pengulangan itu sebenarnya ada banyak ya, ada jumlah pengulangan, kondisi berhenti kayak yang repeat until, terus ada repeat n times, terus ada iterate kayak gitu-gitu. Cuman kan kalau di Python sebenarnya cuman ada dua loop ya, apa while sama for loop doang. Pakai pilihan kita sih sebenarnya cuma antara satu dari dua itu doang sih. Kalau di sini aku coba make yang while. Nah kalau yang while itu kan kita harus ngedefinisiin tiga hal, apa eh, variabel-variabel awalnya, atau bisa dibilang kita tuh menginisialisasi variabel-variabel awalnya. Terus kita itu perlu buat pemrosesannya yang ada di dalam while-nya. Sama yang ketiga kita itu harus ngebuat gimana caranya biar loop while ini tuh nggak infinite gitu, nggak ngulang-ngulang terus. Jadi pertama kita buat inisialisasinya dulu. Jadi kita bisa tulis langsung gini aja. Oh ya, sorry. Aku lupa. Jadi sebenarnya kita itu perlu ngitung jumlah harga barang. Nah, berarti ini ya di keterangan ada. Aku lupa. Kita berarti sebenarnya butuh satu variabel lagi. Aku sebutnya total. Total itu integer. Kenapa integer? Karena harganya itu variabel harga tadi itu kan integer, dan total itu ya semua harga kita tambahin. Kalau itunya integer pasti hasil pertambahannya juga integer juga. Sama kita butuh satu variabel lagi, variabel i integer juga. Variabel i ini tuh sebenarnya fungsinya itu buat di while-nya sih, nanti kepake buat pengulangannya itu, apa variabel pengulangan. Oke, jadi buat inisialisasinya dulu, kita itu sebelum programnya kan kita udah nerima input jumlah barangnya berapa. Tapi kan kita itu belum input harga barangnya sama sekali kan. Berarti total dari harga barangnya itu masih nol karena belum ada barang apa-apa yang diinput. Totalnya sama dengan nol, terus i-nya itu kita mulai dari satu karena kita itu pengen input barang yang pertama. Jadi bisa langsung aja, ini kan dibuat while-nya ya. While i-nya itu kurang dari sama dengan n. Kenapa kurang dari sama dengan n? Karena kita itu cuma pengen input harga barangnya itu sesuai dengan jumlah barang yang pengen kita beli. Jadi kalau misalkan kita pengen beli 3 barang, berarti kita cuma perlu input harganya itu 3 kali. Kalau 5 barang berarti cuma perlu 5 kali. Nggak perlu sampai lebih sih. Makanya i-nya ini kurang dari sama dengan n. Dan kenapa sama dengan? Karena itu tadi, misalkan n-nya itu 3, kita pengen while-nya ini ngulang sampai 3 kali. Jadi pertama kan kita harus nerima inputnya dulu ya. Tadi kan input itu di variabel harga. Nah berarti harga sama dengan tipenya kan integer. Berarti kita pakai int input buat tipe integer. Terus kalau harganya udah berhasil di input, itu kan apa namanya? Input harga dianggap selalu valid. Jadi kita nggak perlu ngevalidasi ini harga sih. Sebenarnya kalau di praktikum itu harusnya udah dikasih tahu ya, antara perlu divalidasi atau nggak perlu divalidasi. Kalau emang nggak perlu divalidasi berarti ya nggak perlu dibikin while itu sih, apa skema validasinya. Nanti ada buat soal berikutnya kita harus pakai skema validasi. Cuman buat yang ini itu nggak perlu sama sekali. Jadi misalkan kita udah punya harga, itu kan harga barangnya itu eh, kita baru ngebeli barang itu kan, berarti kita harus nambahin harga barang itu ke total harga semua barang. Jadi program itu kayak gini, total itu sama dengan total
plus harga. Kenapa total plus harga? Karena total ini itu nilai total sebelumnya. Jadi kalau misalkan tadinya kita nggak punya, belum beli apa-apa, berarti kan nanti totalnya nol. Cuma nanti kalau misalkan kita beli satu barang, misalkan harganya 1.000, itu kan nanti kita harus nambahin harga 1.000 itu ke harga total sebelumnya. Berarti total plus harga 1.000 tambah nol gitu, jadi hasilnya 1.000. Nah, terus di kiri ini itu apa? Berarti kita setelah nambahin dua dua harga itu, harga barang yang sekarang ke harga total yang lama, kita harus nge-store hasil dari penjumlahan itu ke variabel total ini. Apa? Ke variabel total ini. Nah, jadi variabel total ini itu udah berisi nilai total harga barang yang baru. Ya, jadi caranya itu bisa gini. Sebenarnya kalau di Python itu bisa gini juga sih ya. Uh, Plus sama dengan itu buat itu aja sih ya, biar nulisnya nggak panjang. Cuman kalau mau jelas, biar nggak kalau misalkan yang belum biasa gitu, kita tulisnya gini aja. Ini sebenarnya sama aja sih. Total sama dengan total plus harga. Oke, terus berarti oke, jadi kan tadi aku bilang kalau misalkan kita pakai while, kita itu perlu tiga inisialisasinya dulu. Ya, line 13 sama 14 ini kan buat inisialisasi sebelum loopnya mulai. Terus kita itu yang kedua butuh pemrosesannya. Berarti kita udah di line 2 ini, line 16 sama 17. Karena kita itu cuma pengen input harga dan kita itu cuma pengen nambahin harga itu ke harga total. Makanya kita cuma perlu dua ini aja. Terus yang ketiga kita butuh cara gimana cara biar while loop-nya ini nggak infinite. Soalnya kan kondisinya udah ada. Kondisinya kan I harus kurang dari N. Tapi ya kalau misalkan I-nya nggak diapa-apain, kita udah ngeset I-nya jadi satu. Kalau I-nya nggak diapa-apain, berarti nanti I-nya bakal satu terus. Berarti kondisinya terpenuhi terus, lupa nggak bakal berhenti. Makanya itu kita harus selalu nambahin I-nya. I-nya itu harus selalu ditambahin satu. Bisa kayak gini. I sama dengan I tambah satu. Jadi kalau sebelumnya satu, ntar kalau kita udah selesai input, I-nya nambah jadi dua gitu. Terus nanti kalau udah selesai lagi, I-nya nambah lagi jadi tiga. Dan kalau udah tiga kali, berarti kan di yang ketiga itu harusnya udah selesai ya ininya apa pemrosesannya, kayak kita udah cukup cukup kita beli tiga barang aja nggak usah ditambah-tambahin lagi. Berarti nanti I-nya jadi nambah lagi kan 4. Nah, itu bakal jadi kondisi buat loop itu berhenti. Karena nanti I kurang dari sama dengan N. Itu berarti nanti 4 4 kurang dari sama dengan 3 itu kan salah. Berarti loopnya nanti bakal berhenti. Oke, jadi ini buat while-nya, ini skema pengulangannya udah selesai sih sebenarnya, cuman perlu apa? Kita perlu nampilin doang ya. Ya berarti tinggal itu doang sih apa? Ngeprint aja. Kalau di Python kan print ya, tinggal print lah. Kalau notasi algoritmik kan output. Kalau ini bisa langsung print itu apa? Total. Print total harga barangnya. Berarti ini kita coba jalanin aja. Sesuaiin sama itu sih. Apa namanya? Di soalin 3, 2000, 3000 sih. Harusnya 6.000 udah sama kan. Habis itu kita coba input yang kedua. Soalnya kan apa takutnya kalau programnya berhasil di satu input tapi salah di input lain kan kita nggak ada yang tahu. Dan ini kalau di Olympia juga kan bisa lebih dari 2 kali, bisa sampai 10 kali input kan. Makanya kita sebenarnya coba-coba aja. Kalau program udah jadi kita coba aja masukin input yang ada di soal dulu. Biar kalau misalkan ada yang salah di algoritmanya itu bisa ketahuan sebelum nanti harus dicek di Olimpianya. Jadi coba input yang kedua ya, berarti ini itu 5, terus tadi apa? 7.000, 5.000, 4.000, 1.000, yang terakhir 2.000. Hasilnya itu 19.000. Oke, udah sama. Berarti ini itu program yang nomor 1 ini itu harusnya udah selesai. Berarti kita bisa lanjut
ke program nomor 2. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa langsung nanya aja. Atau bisa sekarang sih kalau misalkan ada pertanyaan nomor satu ini. Kalau mau nanya bisa langsung on mic atau lewat chat aja juga bisa. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Bentar ya. Soal nomor 2 itu, ini dia, namanya cari cari karakter. Jadi soal ini itu apa sekali lagi nih soalnya itu bisa dibuka di link yang ada di Teams, di Google Drive-nya itu bisa nanti ada satu file PDF itu isinya soal-soal yang dibahas pas Zoom ini. Oke, soal kedua, buatlah sebuah program membaca sebuah integer positif. Nilai n harus divalidasi sampai didapatkan nilai n yang benar. Jika masukan n salah, tuliskan pesan masukan salah. Ulangi. Setelah dapatkan nilai n yang benar, program meminta masukan n buah karakter. Selanjutnya program menerima masukan sebuah karakter, misalkan CC. Lalu menghasilkan, ini kondisinya sih, ada kalau CC-nya itu S, kita nulisin urutan pertama ditemukan huruf kecil. Kalau nggak ada, ditulis nggak ada. Kalau L, kita nyari urutan pertama karakter huruf besar. Oh, ini kita disuruh nulisin hurufnya juga. Kalau misalkan nggak ada, kita tulis nggak ada. Kalau misalkan kondisi yang ketiga, kalau CC-nya itu X, tuliskan urutan pertama ditemukannya karakter selain huruf. Berarti harusnya itu kayak angka atau simbol. Ya, soalnya di input ini kita bisa masukin simbol juga. Oke, jika CC selain itu tidak diproses, oke. Ada petunjuk, simpan nilai-nilai karakter dalam array of karakter. Padanan standar ASCII untuk ini huruf kecil 97122, padanan untuk ini untuk ini untuk huruf besar 6590. Jadi nanti kemungkinan program itu buat ngecek, kan kita pengen ngecek itu ya apa huruf-hurufnya itu. Nanti kan kita bakal pakai skema buat array. Ya, ini jadi sebenarnya padanan ASCII ini tuh kita bisa ngecek karakter ini tuh termasuk huruf kecil atau huruf besar, itu nanti ada caranya. Oke, jadi skemanya dulu, skemanya yang bisa dipakai di sini itu apa? Jadi yang pertama itu kan ini udah ada tulisannya, nilai n harus divalidasi sampai didapatkan nilai n yang benar. Berarti ini program itu butuh skema validasi. Skema validasi itu yang pernah diajarin tuh ada dua ya. Yang awal, yang awal ini kan cuman input, terus if inputnya benar, lanjut. Kalau salah, ada pesan gitu. Atau skema, ini nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ada dua sih soal skema validasi itu ada dua. Skema validasi yang kedua itu skema validasi yang pakai pengulangan. Jadi inputnya itu bakal diulang-ulang terus sampai dapat input yang benar. Nah, ini dia pakai repeat until. Kalau di notasi algoritmik kita pakai dipakai repeat until kalau buat notasi algoritmik. Kalau buat Python ini bisa pakai while aja. Oke, jadi buat soal ini sebentar. Aku izin ngecas HP dulu ya, sebentar.
Oke, oke lanjut berarti yang tadi ya, kita butuh skema validasi. Terus skema apa lagi yang perlu kita pakai? Eh, ini kan udah itu ya dikasih petunjuk kalau kita disuruh simpan nilai-nilai karakter dalam array of karakter. Berarti kita itu disuruh pakai materi minggu ini, skema pemrosesan sekuensial pada array. Ini juga kan apa dibagi-bagi lagi kan ya, jadi kayak skema pengisian array, skema pemrosesan, skema pencarian, terus ada skema buat nilai ekstrim, terus ya kalau nggak salah baru itu aja sih. Nanti bakal ada lagi sih harusnya di minggu minggu depan. Tapi itu nggak masuk. Jadi sekarang kita butuh skema pemrosesan pada array. Eh, oke, jadi skema prosesan apa yang kira-kira kita pakai? Jadi kan kita itu sebenarnya disuruh itu ya, tuliskan urutan pertama ditemukannya karakter huruf kecil dan tuliskan juga hurufnya. Berarti itu kan kita itu disuruh nyari nyari eh, nyari huruf di array itu kan. Nah, makanya kita itu pakai skema skema pencarian. Ini itu ada bisa dilihat di slide di database akademik. Ya, oke, jadi langsung aja kita coba buat di Python-nya. Oke, jadi ini template udah ada. Jadi kita itu variabel-variabel yang dibutuhin itu apa? Ini kan eh, kita itu disuruh membaca sebuah integer positif n. Berarti kita itu eh, buat satu variabel n ini integer kan soalnya dia integer positif udah dikasih tahu. Ini itu buat nyimpen itu apa namanya? Itu buat tentuin ukuran array of karakter berapa. Karena kita itu disuruh masukin n buah karakter. Oke, jadi itu n-nya udah. Sekarang kita itu butuh itunya kan apa namanya? Array of karakter itu kan. Nah, ini aku coba buat aja namanya char array. Char array. Jadi char array ini kan sebenarnya dia array 1 sampai n of karakter. Ya, jadi itu cuma buat nyimpen karakter-karakter yang udah diinput tadi sih. Terus nanti kita bakal pemrosesan sekuensial itu buat array ini kita pakai skema pencarian buat nyari ada atau enggak apa kayak di sini kalau ini kan huruf kecil ada atau enggak huruf kecil di array itu. Kalau yang kedua ada atau enggak huruf besar di array karakter itu. Makanya kita harus ada ini array 1 sampai n of karakter. Terus kita juga butuh itu kan apa namanya? eh CC, kalau nggak salah ada variabel CC, iya kan? Program meminta masukkan sebuah karakter, misalkan CC. Oke, jadi CC itu karakter, udah di definisiin di soalnya. Oke, terus skema kita kan bakal itu kan pemrosesan sekuensial, berarti kita butuh itu kan apa kalau di Python variabel i ini buat ngeloop. Biasanya kalau Python hampir setiap loop kita butuh variabel i. Kalau loopnya double itu kemungkinan pakai variabel baru lagi, biasanya namanya j sih. Cuman kita kayaknya bakal pakai satu itu doang sih. Satu loop doang, makanya kita i aja. I-nya itu integer. Semua variabel loop itu integer sih, harusnya. Oke, jadi dari empat variabel ini harusnya bisa kita mulai bikin algoritmenya. Oke, jadi yang pertama itu apa? Yang pertama kita disuruh buat sebuah program membaca sebuah integer positif, terus nilai n harus divalidasi. Nah, kita bikin skema validasi yang berulang dulu buat ngevalidasiin variabel n ini. Kalau di Python itu gimana? Kalau di Python itu kita kayak gini dulu. In sama dengan in input. Ya, in ini karena n ini itu integer. Maka kita harus pakai int, fungsi int ini.
Terus kalau udah di input, skema validasinya itu kalau di Python kita pakai while. Terus kita itu mau kondisinya itu kayak gimana? Jadi template-nya kayak gini sih sebenarnya. While kondisi, ntar kita itu validasi lah. Validasinya gimana? Jadi kondisinya dulu gimana? Kondisinya itu kan n-nya itu harus 0 di antara 0 sampai itu kan 100 kan. Oh berarti ini itu kondisi apa di mana inputnya itu salah. Ya, kalau misalkan kita mau n-nya itu di antara 0 sampai 100, 0 nggak termasuk, berarti kita mau kebalikan dari itu. Berarti n kurang dari 90 atau n lebih dari 100. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan input di yang pertama ini udah benar, terus inputnya udah valid, ini otomatis nggak kebaca. Bentar ya, aku tulis dulu validasinya dulu kalau gitu. Jadi validasinya itu kita disuruh ngeprint itu ya, pesan. Tuliskan pesan, masukkan salah, ulangi. Tuliskan dulu berarti print, masukkan salah, ulangi. Oke, terus kita harus minta input lagi karena nilai n harus divalidasi sampai didapatkan nilai n yang benar. Jadi kalau n salah, kita minta input n lagi. Oke, jadi input yang pertama ini kita input n-nya dulu. Jadi sebelum dicek kita minta input n-nya dulu. Nah, baru setelah itu di sini kita cek dulu kalau misalkan n-nya itu udah valid di antara 0 sampai 100. While loop ini itu dia nggak bakal jalan, nggak bakal kepake gitu. Karena inputnya udah valid. While loop ini fungsinya itu dia itu buat apa yang harus program ini lakuin kalau inputnya belum valid. Kalau inputnya belum valid, itu kan dikasih tahu ya. Kita harus nulisin pesan. Nuliskan pesan. Oke, jadi kita tulis print di sini. Print, masukkan salah, ulangi. Nah, terus apalagi yang harus dilakuin? Kita harus memvalidasi nilai n sampai didapatkan n yang benar. Berarti kita harus minta input n lagi gitu. Jadi percobaan pertama kalau misalkan n-nya salah, kita harus minta n lagi. Kalau salah lagi, kita harus minta n-nya lagi gitu. Pokoknya sampai n-nya itu valid di antara 0 sampai 100. Ya, rata-rata skema validasi kalau pakai Python itu cuma 4 baris kayak gini sih. Kayak kita minta input, terus ada while-nya, isinya kondisi kalau nggak valid. Terus kita bisa nampilin pesan sama kita minta input lagi. Itu biasanya buat skema validasi di Python itu kayak gitu. 4 baris saja. Oke, kalau udah skema validasi, kita perlu ngapain? Kita itu perlu disuruh setelah dapatkan nilai n yang benar, program meminta masukkan n buah karakter. Oke, jadi kita itu harus input ini karakter-karakter ini terus sesuai petunjuk kita simpan dalam array of karakter. Oke, berarti kalau di Python kita itu perlu bikin dulu array-nya dulu. Cara bikin array-nya itu kayak gini. Kan tadi nama variabel itu char array, maka ini namanya char array. Jadi kita isi dulu char array ini isinya 0 semua. For in range n. Nah, kenapa kayak gini? Karena jadi dia kalau misalkan n-nya ini kan ukuran dari array-nya itu kan, jumlah dari karakter yang pengen kita simpan itu berapa. Kalau kita pengen nyimpan 3 karakter, berarti kita cuma butuh 3 slot array doang gitu. Nah, for i in range n itu dia bakal ngeloop 3 kali buat naruh angka 0. Jadi kayak gini lah kurang lebih hasil dari array-nya setelah diinisialisasiin untuk n sama dengan 3. Jadi kalau nggak diginiin itu array-nya bakal kosong. Jadi kalau kita nggak nulis kayak gitu, nanti array-nya tuh bakal kayak gini doang, array kosong gitu doang. Dan itu bakal susah sih kalau kita mau
eh, memproses array itu buat kita kan nanti bakal pakai skema pencarian ya. Nah, kalau arraynya kosong dan kita mau nginput-nginput gitu itu nanti bakal susah kalau kayak gini. Makanya arraynya itu harus diisi dulu pakai ini nol. Sebenarnya nggak harus nol, bisa satu atau ya dua gitu. Cuman yang enak tuh kalau mau aman, biasanya kita pakai nol. Oke, jadi ini nol. Tulis saja ini itu inisialisasi. Oke, kalau arraynya udah diinisialisasiin, terus kita ngapain? Kita itu input kan, meminta masukan yang dua karakter. Berarti kita input array. Ini ada juga sih di materi minggu lalu. Mengisi, mengisi itu ini kan dia bisa langsung pakai traversal aja ini. Mungkin kalau nggak kelihatan bisa dibuka sendiri sih slide minggu lalunya. Slide minggu ini. Jadi ini kita pakai traversal kalau di sini. Kalau di Python itu traversal itu, oh ya, oke. Makasih. Tadi udah ada yang ngingetin kalau sebenarnya ini tuh harusnya nol. Kenapa nol? Karena kita mau char array ini array of karakter. Berarti di sini itu juga harus karakter. Jadi sebenarnya ini itu tuh apa ya, kayak default, nilai defaultnya gitu loh. Kalau misalkan array-nya itu kita buat integer array, baru kita pakai 0 for i in range n. Jadi kalau buat integer default value-nya itu 0. Kalau misalkan kita pengen pakai real, float, real aja, real, nanti kita bakal nulis ini 0,0 gitu. Nah, tapi kan kita sekarang itu pengen make array of character. Berarti default value-nya itu harus karakter juga ya. Oke, tadi makasih Fatih udah ingetin. Oke, berarti kalau udah kita lanjut ke itu ngisi array-nya. Cara ngisi array-nya kita pakai traversal. Cara kita traversal di Python kita pakai for i in range. For i in range n, kita pengen ngapain? Kita pengen input. Ini udah sama sih, harus sama yang di slide. Tinggal input aja. Traversal terus input. Berarti ini tinggal itu aja. Apa? Char array yang ke i sama dengan char sorry str input oh. Nah, ini kan tadi udah dijelasin ya kenapa pakai str input 0 ini, karena kita itu pengen input satu karakter aja dan kita itu nge-store nilai dari input itu ke array i ini di posisi i ini gitu. Jadi nanti inputnya itu bakal berurutan gitu ada di arraynya. Jadi ini buat buat input harusnya gini aja sih apa. Ini udah cukup sih. Mungkin kalau misalkan ada yang bingung bisa langsung tanya aja sih. Kalau mau unmute atau mau langsung ngechat juga boleh. Tapi kita coba lanjut aja dulu. Jadi berikutnya itu apa? Berikutnya itu kita menerima masukan sebuah karakter CC. Oke, berarti kita tinggal simple input CC aja ini. str input 0. Karena sekali lagi kita input karakter itu harus kayak gini. Kalau oke, kayak ada yang nanya ya, di line 18 ini 0 itu buat apa? Jadi oke, aku jelasin ulang lagi aja. Misalkan kita nggak pakai 0, kita pakai str input aja. Input itu di Python itu kan defaultnya itu kan string ya. Jadi kalau misalkan kita di terminal kita nulis misalkan hello, itu nanti kalau udah di input itu dia bakal jadi string hello gini. Nah, itu tuh nggak harus kata-kata aja, itu tuh kalau misalkan kita input angka satu gitu,
itu tuh tetap bakal jadi string aja, itu defaultnya apa, kalau kita pakai input input doang, input. Oke, nah kalau kita di line 11 ini, misalkan di line 11 ini kan kita, aku nulisnya in input kan ya, nah fungsi int ini itu dia ngubah yang tadinya string jadi integer. Jadi kalau misalkan kalau misalkan inputnya itu satu, ya itu kan bakal di input ini, di fungsi input ini dia bakal jadi string, berarti dia bakal jadi satu kayak gini. Nah, aku kan pakai fungsi int ya di sini nih. Di sini pakai int, berarti nanti ini bakal ngubah ngubah itu si satu itu, int dari satu itu dia bakal jadi integer aja biasa gitu, satu gitu. Nah, itu buat integer. Kalau buat di line 18 ini, kenapa harus ada nol di sini? Ntar aku coba tulis lagi nol. Kenapa harus ada gitu? Karena kalau misalkan kita input aja, kita misalkan input satu karakter aja nih, misalkan udah input C aja nih, C gitu. Itu kan dari input, eh sorry sorry, dari input ini, kalau kita pakai fungsi input, ini kan dia bakal jadi string ya, apa namanya, C, gini. Nah, sebenarnya ini str tuh cuman buat mastiin aja kalau input itu string. Kalau nggak dipakai, ya itu nggak apa-apa. Cuman sebenarnya poinnya di sini sih, fokusnya di kenapa harus ada nol itu tadi kan. Oke, kenapa harus ada nol? Karena nanti C itu bentukannya itu dia bakal array. Jadi kalau string itu sebenarnya kalau di Python itu dia bentukannya array of character. Jadi kita kurang lebih kalau di Python itu kayak gini dia. Ini tuh sama atas bawah gitu. String sama array karakter gini. Nah, kalau misalkan kita input doang terus langsung apa kita eh, nggak kita apa-apain itu, ya udah jadi kayak gini aja gitu, satu satu karakter itu udah cukup, sebenarnya nggak perlu pakai nol juga udah cukup. Cuman masalahnya, entah kenapa di Olympia itu kayaknya dia itu apa namanya, nggak apa, inputnya itu walaupun dibilangnya karakter, dia itu bisa bisa nginput lebih dari satu satu huruf doang. Jadi misalkan contohnya, bentar, eh, contohnya itu ada kemungkinan kalau di Olympia dia bakal input kayak gini. Misalkan hello, misalkan hello, kalau kita input, sorry, oke gini, sorry sorry. Kalau misalkan kita input, ini coret-coretannya harusnya kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, bilang aja sih. Kita input kayak gini, nanti hasilnya itu kan string kan. Nah, string itu kan tadi aku bilang itu apa, array array karakter. Berarti itu dia bentukannya itu kayak gini. H, E, L, L, O. Ya, jadi string itu di Python itu sama aja kayak gini ya, atau kayak gitu tuh sama aja kayak string. Itu kalau di Python kayak gitu. Nah, kenapa harus ada ini apa, nol ini? Buat kita itu sebenarnya cuma butuh satu karakter doang. Kita pengen ngambil karakter yang ada di array ini di posisi ke nol doang. Eh, Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya ini tuh cuman apa ya, bikin biar inputnya apa ya, valid aja sih gitu. Soalnya kan yang diminta si char array ini kan array of character ya. Ya, kita minta itu isinya karakter semua. Nah, berarti biar inputnya ini selalu selalu karakter, kita itu harus ngambil di posisi nol. Ya, karena kalau misalkan kayak kasusnya itu yang apa namanya, yang kayak gini tadi. Kalau kasus yang kayak gini tadi, itu kan dia udah langsung satu kan. Jadi kalau kita ngambil
yang posisi 0 ini kita langsung dapet C doang. Ya itu udah aman. Cuman kalau misalkan inputnya itu nggak satu huruf aja gitu, dan di Olympia itu kayaknya bisa kayak gitu sih. Di Olympia bisa lebih dari satu huruf, makanya biar aman kita harus tetap ngambil satu satu karakter aja dari array array ini. Jadi kalau misalkan ini kan kita ambil, makanya ada input terus posisi 0. Berarti kita bakal hasilnya itu H doang. Kita ngambil satu karakter doang. Ini itu sebenarnya kenapa ada 0 ini cuman buat mastiin inputnya itu selalu berbentuk karakter. Gitu, soalnya inputnya itu kalau di Python kan apa, ada int. Kalau kita pengen inputnya itu integer, kita bisa pakai int. Kalau mau inputnya itu real, kita bisa pakai float. Ya, kalau mau pakai input itu string, kita bisa pakai str gitu, atau defaultnya juga cukup. Nah, kalau buat karakter kan nggak ada di Python, setauku sih nggak ada input buat karakter ya. Nah, jadi caranya biar inputnya itu bentuknya selalu karakter, harus ditambahin si nol ini gitu. Uh, ya harusnya gitu aja sih. Mungkin yang nanya udah terjawab apa belum? Atau masih ada yang bingung sih? Nggak apa-apa, kalau ada yang bingung bisa ditanyain aja ya sih. Tapi ya itu sih kurang lebih penjelasannya kenapa kita harus ada nol. Ya jadi nol itu tuh buat mastiin aja kalau inputnya itu selalu dalam bentuk karakter. Kenapa nol? Kenapa nggak satu? Soalnya kan kalau kalau apa kalau kayak gini, iya iya benar-benar. Jadi kalau kita mau ngambil O, kita pakai yang keempat. Ya, jadi nanti hasilnya O ini. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, itu benar banget kalau mau ngambil O itu benar banget. Nah, harus pakai 4. Cuman kalau di sini kita itu kan pengen ngambil yang pertama aja. Ya, soalnya kan kalau misalkan inputnya cuman apa namanya? satu satu string aja kayak gini kan, itu kita kalau kita ngambil yang keempat kan nggak ada gitu kan, atau kita pengen ngambil yang kedua itu kan nggak ada di sini, kita cukup perlu ngambil yang ke nol aja. Ya makanya hasilnya sebenarnya kita bebas sih pengen ngambil karakter apa aja, cuman kan inputnya itu bisa satu apa, stringnya itu panjangnya satu huruf doang, makanya kita biasa pakai yang nol sih. Tapi ya sebenarnya kalau di Python kalau kita pengen ngakses elemen dari array, jadi kalau misalkan kita punya string hello ini, kita pengen ngakses elemen ketiga gitu, kita pengen ngasilin L ini, itu kita bisa pakai hello terus posisi ke berapa ini, dua ya, dua, itu dia bakal hasilnya bakal L sih harusnya. Eh, ya gitu. Apakah terjawab sih, apakah udah terjawab? Ya kalau memakai mengambil yang O itu bisa pakai yang keempat, benar. Oke. Oke sip. Oke, ini karena udah terjawab aku clear itu ya, apa annotate. Terus kita bisa lanjut sih. Oke, sebenarnya ini apa ya, buat contoh aja sih, buat contoh. Sorry. Buat contoh aja, buat ngakses karakter kayak gitu di Python, kita tinggal Python. Terus kan tadi ya, karakter ketiga dari hello itu L. Kita bisa ngaksesnya kayak gini. Ini harusnya keluar L, ya kan? Nah, ya karena hello itu sebenarnya array of character gitu. Jadi kita bisa nganggap si string ini tuh array biasa aja gitu. Kita bisa mengakses setiap elemen yang ada di string itu secara individu pakai ini indeks indeks kayak gini. Jadi itu sebenarnya itu sih apa, buat pengetahuan aja sih. Oke, tadi tadi kan kita itu udah input, udah ngisi arraynya. Sekarang kita tinggal perlu apa tadi? CC nggak sih? Oh ya CC. Kita menerima masukkan sebuah karakter misalkan CC, berarti input CC sama dengan kayak tadi kan, input
terus ada nolnya buat mastiin ini tuh kita bener-bener nginput karakter doang. Kita nggak mau nginput string, kita nggak mau nginput integer, kita pengen inputnya karakter doang. Jadi intinya kayak gini. Terus kita ngapain? Menghasilkan gini-gini lah. Berarti ini tuh udah masuk ke if 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 else sih. Ini soalnya ada empat kondisi kan. Kalau CC-nya S itu berarti huruf kecil, kalau CC-nya L itu huruf besar, kalau CC-nya X itu dia nyari uh, selain karakter ya. Ya, selain itu tidak diproses berarti kita bikin ininya aja dulu apa? Kondisi-kondisinya. Kondisi-kondisinya itu kan if CC sama dengan S atau CC sama dengan S kecil. Ya, nanti ini kondisi lah. Apa sesuatu lah intinya. Terus kita pengen kondisi yang kedua itu CC sama dengan L. L-nya itu bisa besar atau kecil. Terus nanti lanjut. Terus ntar bisa juga X. Terus ntar ada else. Ya, jadi kan kalau kita lihat di soal itu ada empat kondisi ya. Di soal itu 4 kondisi. Dan kita cuma perlu 4 aja di sini. If, elif, ini 1, ini 2, ini 3, terus else yang keempat. Nah, sekarang kita mulai dari yang S-nya dulu. Jika CC sama dengan S, tuliskan urutan pertama ditemukannya karakter huruf kecil dan tuliskan hurufnya. Jika tidak ada, tuliskan tidak ada, gitu. Nah, ini kita itu bisa pakai skema pencarian. Skema pencarian itu ada di materi minggu ini ya. Ini bukan, ini nilai ekstrim. Kita pengen pencarian aja sih. Nah, ini algoritma pencarian tanpa boolean. Ini bisa pakai boolean atau bisa nggak pakai. Nanti aku bakal buat soal yang nanti ada soal yang bakal pakai boolean. Cuman buat yang ini aku nggak pakai boolean dulu karena sebenarnya itu bisa dua-duanya itu bisa sama aja. Nggak akan berubah, cuman caranya aja sih yang beda. Oke, kalau nggak pakai boolean, kita butuh ini inisialisasi apa namanya? Inisialisasi variabel i-nya ini. Itu inisialisasi. Terus kita ini kondisinya kan, kondisi apa? Kondisi selama apa namanya? eh, apa namanya? Inputnya itu nggak ada gitu. Inputnya itu nggak ada atau apa yang mau kita carinya itu nggak ada di array. Kondisinya itu ti tidak sama dengan x. Terus ini kan kita nambahin indeks ya biar loopnya nggak jalan terus-terusan gitu. Ya, kita harus selalu nambahin i. Soalnya kalau nggak loopnya itu bakal jalan terus. Oke, jadi kita bikin itunya dulu dah di Python. Bisa, clear. Oke. Jadi kalau di Python kita set dulu i-nya itu berapa. I-nya itu kalau di Python itu harus di set jadi 0. Kenapa di 0? Kenapa ini 1? Karena kalau di notasi algoritmik array itu indeks pertamanya itu di definisinya itu indeks ke 1. Kalau di Python indeks pertamanya itu didefinisikan indeks 0 gitu. Makanya kenapa di sini 1 tapi kalau di Python harus 0 karena itu sebenarnya perbedaan dari bahasanya aja sih. Perbedaan dari sintaksnya aja tapi intinya tuh sama. Intinya itu kita pengen i-nya itu ngakses elemen pertama yang ada di array itu. Makanya ini i sama dengan 0. Oke, terus kita ngapain? Kita itu pakai while. Oke. While i-nya itu kita kan di sini tulisannya i itu kurang dari apa ya? Kurang dari n. Gitu kan. Kalau di Python kita pengen sebentar, kita itu
Sebenarnya kalau di Python kita itu nggak bisa kurang dari n. Nanti aku jelasin dulu kenapa. Aku bikin kondisi yang lainnya dulu. Kondisi yang lainnya itu ini kan kalau TI nggak sama dengan X, ini kan kalau pencarian biasa aja kan. Nah kita tuh pengen nyari eh, karakter yang memenuhi syarat yang ada di soal ini. Syarat yang ada di soal ini kan huruf karakter huruf kecil kan. Kalau kasus yang S, ini kan kita lagi kasus yang S. Kita nyari karakter huruf kecil. Nah, di soal juga udah dikasih petunjuk. Kalau huruf kecil itu ASCII-nya itu angka desimal di antara 97 sampai 122. Nah, gimana cara kita ngubah karakter karakter itu jadi padanan ASCII? Nah, di Python itu ada fungsi namanya ORD. Ya, jadi ini itu kalau misalkan kita coba, misalkan kita pengen tahu padanan ASCII dari huruf A. Ini harus kita kalau pakai fungsi ORD ini itu nanti harusnya keluar angka berapa ini? 97. Harusnya 97. Ya kan? 97. Jadi itu buat A kecil dan kalau buat A besar itu bakal beda. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Kalau buat A besar itu bakal beda padanan aslinya karena dia itu dua karakter yang berbeda. Kalau A itu harusnya ini berapa? 65. Kalau A besar dia harusnya 65. Dan ini itu bisa buat semua karakter sih. Bisa buat huruf B gitu misalkan. Dia bakal keluar angka 98. Bisa buat bukan huruf sekalipun gitu. Kayak misalkan hashtag. Hashtag itu 35 gitu. Jadi itu sebenarnya buat nyari padanan dari ASCII itu kalau nggak salah buat standarisasi aja gitu sih apa biar setiap karakter tuh nggak bisa kebaca sama komputer, makanya dia setiap karakter itu dikasih angka-angka khusus gitu. Makanya kita tuh harus ngecek apakah ini kan udah ada di soalnya sebenarnya, tinggal diikutin aja. Apakah si karakter ini termasuk huruf kecil? Apakah si karakter ini kalau ASCII-nya itu ada di antara 97 sampai 122? Berarti kita pengen ORD dari char array ke I. Karena char array itu kan array of karakter dan I itu kita ngakses elemen elemen apa ya ke I dari array itu, makanya kita dapat sebuah karakter dan kita itu ngecek apakah si uh, karakter itu nilai aslinya itu diantara 97 dan apa namanya dan 122. Nah, tapi kalau kita lihat di slide ya, ini kan kondisi di sini tuh TI tidak sama dengan X. Berarti kita kan sebenarnya pengen nyari kebalikan dari kondisi yang kita mau. Itu kita mau kalau konteksnya di slide ini kita pengen TI-nya tuh sama dengan X. Ya kan berarti kalau kebalikannya TI tidak sama dengan X. Kalau di soal ini kita pengen array ke I-nya itu di antara 97 sampai 122. Berarti kalau kalau kebalikannya itu kita bisa nulisnya char I itu kurang dari 97 atau char array ke I lebih dari 122. Nah, kenapa? Karena ini tuh sebenarnya kebalikannya aja sih. Kebalikan dari apa namanya? Bentar. Kebalikan dari 97 char array. Cukup ya. Ya udah gini lah pokoknya. Kita pengen kayak gini kan kondisi itunya kan apa namanya? Nyarinya. Kita pengen nyari huruf kecil. Kita pengen char array itu desimalnya itu di antara 97 sampai 122. Cuman kalau di skema pencarian kita itu pengen kebalikan dari itu. Makanya harus kayak gini. Char array berarti charnya itu kurang dari 97 atau charnya itu lebih dari 122. Ya, itu udah ada di slide. Kalau bisa dibuka aja sih slide-nya sekarang kalau misalkan pengen melihat. Oke,
ada yang nanya sih, ort itu tuh fungsi buat kita itu ngubah, aku tulis saja fungsi untuk mengubah karakter menjadi sebuah menjadi itu apa, bukan sebuah padanan aslinya. Nah, kayak tadi yang aku contohin, kalau misalkan sebenarnya kayak ini sih apa, int ini itu kan kita sebenarnya ngubah, kalau kita pakai fungsi int kita ngubah string jadi integer. Kita punya string satu, kita ubah jadi integer satu gitu kan. Cuman kalau misalkan eh, ORD ORD kita punya karakter si satu ini, kita ubah jadi padanan ASCII. Padanan ASCII dari satu itu apa? Aku nggak tahu. Oh, 49. Jadi padanan ASCII dari karakter satu itu 49, dan setiap karakter itu beda-beda. Kalau A kecil itu tadi dia 97, kalau A besar itu dia 65 kalau nggak salah tadi. Salah. Oh ya, 65 tadi. Ya, jadi pokoknya setiap karakter itu dia punya nilai aslinya masing-masing sih. Ini sebenarnya bisa kita kita cari ya, apa di Google si ASCII table ini. Ya, jadi ini bisa dilihat sih kayak setiap angka di karakter. Gimana ya? Hmm. Oh ya, ini ya, char. Char A ini kan bisa 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 kelihatan di sini kan, kalau misalkan eh kalau misalkan A ini itu padanan ASCII-nya itu tadi 65 gitu, dan ini kan website apa ya, website resmi ASCII-nya gitu kan, dan ASCII itu emang standar yang dipakai di semua bahasa pemrograman gitu. Jadi kalau pakai Python, pakai C atau JavaScript gitu, itu kalau misalkan komputer memproses karakter itu tuh dia bakal ngubah setiap karakter itu ke nilai aslinya masing-masing gitu, dan itu tuh sama untuk semua bahasa, karena emang biar biar gampang aja gitu, makanya diciptain standar yang namanya ASCII ini gitu. Jadi setiap karakter itu dia punya value-nya masing-masing. Ini kalau A kecil dia itu padanannya itu 97 gitu. Dan ini nggak cuma itu doang, siapa ini nggak cuma huruf doang, ini ada angka di sini, ini ada simbol-simbol sih ya. Ada ya, pokoknya hampir semuanya, semua karakter itu udah didefinisiin padanan asli itu apa. Dan kenapa kita pakai padanan ASCII? Karena di soal ini kita itu dikasih petunjuk padanan ASCII untuk huruf kecil A sampai Z itu angka desimal 97 sampai 122 gitu. Jadi kita dikasih tahu padanan ASCII dari huruf ini tuh apa gitu, dan fungsi ORD di program ini itu tuh buat kita tuh pengen tahu padanan ASCII-nya tuh berapa gitu. Mungkin apakah sudah terjawab tadi buat yang nanya sih? Kalau masih bingung bisa tanya lagi aja, nggak apa-apa. Oh, ini aku pakai shortcut ya. Kalau pengen nampilin terminal kayak gini sih, buka tutup kayak gini tuh bisa pakai itu, siapa namanya, CTRL plus backtick satu aja. Nah, kalau kita pencet CTRL backtick itu tuh yang di atas tanda tanda tab ya. Kalau kita pencet dua itu tuh apa? Ini bisa langsung buka tutup terminal gitu, tanpa harus kita pencet view terminal dan lain-lain gitu kan. Itu ribet. Sebenarnya ini tuh udah ada di itu apa, shortcutnya udah ada di optimalisasi VS Code, itu udah pernah dibuat sih sama divisi akademik juga. Jadi bisa dilihat sih. Ya, shortcut kayak gini tuh kadang-kadang bisa guna sih buat uh, biar cepet aja gitu. Oke, mungkin kalau kalau udah jelas ya, aku lanjut aja. Jadi kalau misalkan belum jelas bisa langsung tanya aja lagi ya lewat chat, atau mau open mic juga bisa. Tapi ini aku komennya nggak aku hapus, aku taruh di sini aja biar ingat. Jadi fungsi ORD tuh gitu, dan kita ngikutin ini aja template yang udah ada di sini biar kita nggak perlu itu lagi sih ya,
nggak perlu bikin-bikin skema-skema baru gitu. Ini kan tujuannya dia diadain skema kayak gini kan biar kita gampang gitu kalau pengen ngelakuin sesuatu. Kita udah bikin while ininya, kita tinggal butuh i, nambahin i-nya doang. Jadi kita tulis aja i sama dengan i plus 1 ya. Jadi sebenarnya apa, skema-skemanya itu penting banget sih buat diapalin sih, nggak cuma buat KBF. Kalau buat KBF itu kan emang wajib diapalin ya, soalnya kan kita bakal pakai notasi algoritmik, terus kita bakal pakai skema-skemanya itu. Kalau di Python gini kan buat praktikum sebenarnya nggak itu ya, nggak harus gitu. Kayak kita bisa pakai cara apapun yang kita mau, kita bisa pakai for loop bahkan, tapi kan biar enak aja gitu, biar apa, nggak pusing-pusing mikir lagi, makanya kita mending apalin aja itu yang udah ada di sini, udah dikasih dari slide dashboardnya itu. Oke, jadi kan lupa kayak gini, terus kita ngapain, kita itu butuh if ti sama dengan n dan gini, else nya itu gini. Oke, nanti aku jelasin tapi kita tulis dulu. If oh ya yeah, kan kalau ti, kalau konteksnya itu kayak gini kan kita pengen nyari elemen mana yang sama kayak x, makanya kita pakai di sini ti sama dengan x. Tapi kalau di sini kita itu nyari huruf kecil, berarti kita itu harus nulis kondisi di mana karakternya itu huruf kecil. Nah, caranya itu simple lah, kebalikan dari ini. Karena kan ini tuh tadi aku bilang kan kalau kondisi yang ada di sini tuh kebalikan dari yang kita mau kan. Nah, yang kita mau apa? Yang kita mau itu char array-nya itu ada di antara 97 sampai 100. 22. Terus 22. Nah, di Python itu bisa langsung kayak gini ya. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin kita harus buat kayak gini sih apa? 97 kurang dari sama dengan char array n char array kurang dari sama dengan 122. Di bahasa lain tuh kayaknya kalau nggak salah harus kayak gini. Cuman di Python itu ada sintaks yang bikin ini tuh lebih mudah. Ya, jadi kita nggak perlu pakai n, kita langsung nulis aja kayak gini gitu, nulis interval langsung. Itu bisa di Python. Dan setauku ini cuma bisa di Python sih. Sintaks kayak gini. Buat notasi algoritmik juga kalau nggak salah nggak boleh. Jadi nanti kalau KBF itu tetap harus nulis kayak yang di kanan sih, pakai n gini. Atau mungkin boleh ya, aku sendiri lupa sih. Cuman nanti bakal dibahas lagi sih di Tubai sama di slide mungkin ada. Tapi ini kan kita lagi pakai Python buat praktikum besok. Jadi kalau di Python itu dia bisa kayak gini. Sorry, bentar. Ya. Terus kita mau apa? Kalau if-nya udah kayak gitu, kondisinya udah kayak gitu. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Tadi sampai ya. Bentar, bentar. Bentar ya aku pengen ngambil satu dulu. Oke. Ya aku bilang tadi kita itu ngikutin ini aja apa namanya, skema yang udah ada di sini. IX itu jadi IX itu apa? IX itu tuh di sini tuh indeks itunya ya apa? Outputnya kan, outputnya intinya tuh apa yang kita cari gitu kan. Nah, apa yang kita cari ini tuh kita kan nggak itu ya apa, nggak pengen output apa-apa, kita kan sebenarnya pengen langsung ngeprint aja gitu. Kalau udah ketemu gitu ada huruf kecil, ya udah langsung langsung print lah. Kalau misalkan nggak ada huruf kecil kayak gini, ini kan huruf besar, tapi kalau nggak ada huruf huruf kecil atau kayak gitunya, kita langsung ngeprint aja. Jadi kita nggak perlu nge-return apa-apa, kita nggak perlu bikin variabel baru. Kalau kita pengen ngikutin kayak gini, di sini kita bisa langsung print ya. Jadi kita bisa langsung print aja. Apa yang mau kita print, kita itu
pengen ngeprint I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena itu tadi apa perbedaan antara eh, indeks dari array yang ada di Python sama sama yang ada di sini sih. Kalau misalkan di sini kan apa namanya? Urutan pertama itu kan ini kan array ini dari atas ke bawah itu kan array ini. Sorry, ya dia kayak gitu lah. Ini kan array. Nah, kalau kita pengen posisi ketiga itu A ini berarti kan ini di posisi ketiga. Tapi kalau di Python ini itu kan masuk indeks kedua gitu kan. Nah, makanya harus kita selalu tambahin satu gitu, biar posisinya udah sesuai sama yang diminta di soal gitu kan. Oke, kenapa? Maka itu kenapa harus I plus 1? Terus kita selain disuruh urutan, kita itu disuruh tuliskan hurufnya juga. Berarti kita itu harus mengakses char array ke I. Nah, kenapa ke I? Kenapa nggak I plus 1? Soalnya di Python itu tadi, indeksnya itu, oh ya, sorry, I-nya itu tuh indeks di array. Jadi makanya uh, buat yang ini kita tambahin satu, karena itu tuh kita ditanya urutan. Nah, dan untuk yang ini itu sebenarnya program yang ini tuh masih ada kesalahan dikit sih. Ini itu harusnya jangan n, tapi ini tuh n-1. Kenapa harus n-1? Karena kalau misalkan kita kita itu apa namanya sih? Kita n doang, berarti nanti i-nya itu ada kemungkinan i terakhirnya itu i-nya itu n-1. Sorry. Berarti kan kalau i-nya itu misalkan ini n. Kalau i-nya itu n, berarti kan n-1 masih masuk kan, masih valid masih apa? Loopnya ini bakal masih lanjut. Nah, setelah kita tambahin i plus 1, berarti nanti hasil akhir i-nya itu n. Gitu kan. Nah, kalau di Python, n itu kan udah di luar dari indeks yang ada di array-nya itu kan. Jadi kalau misalkan kita punya array yang isinya tiga angka gitu kan. Kalau ini kan karakter, cuman aku nyontohinnya pakai angka aja. Kalau misalkan ini kan n-nya 3, tapi indeks terakhir itu kan 2 gitu. Ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Jadi kalau kita pengen akses indeks ke n, indeks ketiga dari array ini kan bakal nggak ada gitu kan. Makanya ini tuh sebenarnya harus uh, apa namanya? Aku keluar aja. Ini tuh harus n-1 gitu. Ini tuh sebenarnya perbedaan antara notasi algoritmik sama Python sih. Sebenarnya intinya tuh kalau di notasi algoritmik kita itu tadi yang pertama, ini kita pengen akses elemen pertama dan ini tuh kita pengen akses elemen terakhir. Ya, makanya perubahannya itu perbedaan itu ada di dua ini aja. I sama dengan 0, kan kalau di sini itu 1, ini kita pengen 0, sama kalau di sini itu n, di sini n-1. Karena itu perbedaan bahasa aja sih sebenarnya. Oke. Oke, dan ini tuh program ini harus, ada satu lagi. Kita belum ada else-nya sih. Kalau ada else-nya, else-nya itu sebenarnya kalau misalkan apa nggak ada gitu, nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, kita kan disuruh tulis tidak ada huruf kecil. Kalau di skemanya di contoh ini kan 0 itu kan kalau jika tidak ketemu ya. Jika ketemu action 0. Ya, intinya else-nya itu kalau kalau nggak ada gitu. Kalau setelah kita cari terus nggak ada, kita disuruh ngapain? Kalau di soal kita disuruh tuliskan tidak ada huruf kecil. Makanya bisa kayak gini. Nah, sebenarnya buat nyari nyari yang lain, nyari yang huruf besar juga ini tuh sama. Cuman makanya itu tuh bisa bisa aku coba saja gitu. Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Nah, yang perlu kita ubah itu cuman ininya 97 sama 122-nya ini. Soalnya kalau di soal itu kan dijelasin kalau huruf besar itu beda sama huruf kecil. Huruf kecil itu 97 sampai 122, huruf besar itu 65 sampai 90. Makanya ini kita ganti, semua yang ada di sini kita ganti uh, jadi 65, sorry, 65 dan apa 90. Di sini kita ganti juga 65 sampai 90. Ini aku hapus aja.
Oh ya, sama pesannya juga beda. Pesannya kan kalau tidak ada huruf besar kita tulis tidak ada huruf besar. Nah, buat yang itu apa namanya? Yang ketiga ini juga sebenarnya bisa dicopas aja sih. Soalnya kan sama ya. Bisa langsung Ctrl V. Cuman bedanya itu kalau di sini, kondisi yang kita mau itu kondisinya ini. Sorry, ini kehapus ya. Oke, kondisi yang kita mau itu ini. Oh, sorry, ini ada yang salah. Aku baru sadar. Ini tuh harusnya ORD. Karena kalau kayak tadi yang kita bandingin itu karakter sama integer, ini nggak bakal valid perbandingannya. Kalau ORD, karakter itu kita udah cari nilai integer ya, kita bandingin integer sama integer. Makanya ini harus ada ORD gitu. Dan ini harus ada ORD. Ini jadi ya gini lah. Pokoknya kalau bikin program itu bisa aja salah-salah kecil kayak gini sih. Kita harus emang harus jeli sih ngeliatnya. Oke, tadi aku minta sana. Yang kita mau itu kan kalau karakter itu kayak gini, ya kan? eh Ya, makanya kalau yang di sini, yang kita mau itu apa? Yang kita mau itu kalau eh kita nyari apa sih? Sorry. Karakter selain huruf kan berarti dia nggak termasuk di dua ini kan? Ya kita pengen nyari karakter yang ASCII-nya itu nggak ada di dua ini. Gitu. Ini kan kalau kita lihat 65, 90, 97, 122 gitu kan. Berarti selain dari itu, yang kita mau itu ASCII-nya itu, sorry, ini biar nggak panjang aku tulis C aja lah ya. Tapi maksudnya tuh ini ort dari cara array ini. C-nya itu kurang dari 65. Jangan sampai dengan kurang dari aja, kurang dari 65. Or D itu di antara 90 sampai 97. Ya karena ini kan ada kayak lengkap gitu, 90 terus yang huruf kecil 97. Or 90 C 97. Or C-nya itu lebih besar dari 122. Nah, ini yang kita mau. Berarti kan tadi kalau kita ngikutin yang di atas, yang kita mau itu ditulis di kondisi yang mana? Yang kita mau itu kan ditulis di if yang kedua, ya kan? Soalnya kalau di while yang pertama, ini tuh yang kebalikannya, gitu. Jadi kenapa kebalikannya? Karena ya selama masih kebalikan dari yang kita mau, kita bakal nyari-nyari terus gitu di array-nya. Dan kalau udah sesuai sama yang kita mau, ya udah stop gitu. Loopnya ini. Jadi sebenarnya ini tinggal dicopas aja sih di apa namanya kondisi yang ini. Tapi C-nya ini kita ganti. C-nya ini kita ganti jadi ORD char array yang ke I. Ya, karena ini tuh apa namanya? Yang tadi kita nyari nilai ASCII. Oke, dan ini tuh sebenarnya kan ini apa namanya kebalikan dari ini. Kebalikan dari ini berarti dia ya kalau nggak dia huruf kecil dia itu huruf besar. Kita tinggal gabungin aja. Kalau huruf kecil kan tadi gini. Kalau huruf kecil dia gini. Kalau huruf besar dia itu gini. Ini tinggal copas aja sih. Udah kan ya? Oke. Oke. Terus yang bikin beda apa lagi? Yang bikin beda pesannya nggak sih? Iya, pesan itu apa? Pesan itu tuliskan semua huruf. Oke. Semua huruf. Oke, jadi yang kasus ketiga udah tinggal else. Nah, kalau else kan simple ya. Apa? Kalau nggak ada tidak diproses. Print tidak diproses dan itu masih ada yang error. Sabar ya. Ini tuh error kenapa? Kenapa error? Ini lupa kurung ya satu. Nah, ya itu. Ya, sekali lagi kita harus jeli kalau ada lupa kurung programnya itu nggak bakal jalan. Oke, ini harusnya bisa dicoba langsung. Contohnya itu apa?
Kalau min 1 harusnya masukkan salah yang benar. Terus kita tinggal ngikutin ini sih, 8 A B A C persen hashtag 7 terus apa pinjam. Terus kita nyari apa? Kita nyari huruf kecil kan di sini. Berarti S besar, S kecil sama aja, cuman S besar. Nah, ini kan udah nih ketemu tuh, udah sesuai. Kita outputnya udah sama nih, 3A. Ada berarti program ini udah benar sih. Aku sih sebenarnya nggak itu ya. Sebenarnya ini harusnya aku udah nyoba benar buat 3 kasus yang di bawah ini, cuman karena waktunya terbatas, mungkin nggak aku coba. Nanti kan file ini kan aku kasih di drive-nya juga kan. Jadi mungkin bisa dicoba-coba sendiri aja sih. Ya, cuman kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan di soal ini, bisa langsung ditanya aja. Oke, jadi sebentar. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung tanya. Oke, jadi kita bisa langsung lanjut ke soal nomor 3, soal berat kalau nggak ada yang nanya. Benar nggak ya? Oke, bentar. Oke, jadi ini tuh soal nomor 3. Dibaca dulu soalnya, bisa dilihat ya. Di file, masih di file yang sama sih. Jadi berat.py, buatlah program untuk membaca masukan berat dalam bentuk angka, berarti kan integer. Dalam suatu kelas sampai pengguna mengetikkan min 999, harus diperiksa nilai yang dimasukkan berada dalam range. Jika ada data yang salah, maka data tersebut diabaikan. Selanjutnya menuliskan, oh ini output ya, mahasiswa keseluruhan, mahasiswa berat kurang dari 50, mahasiswa berat lebih dari 100, dan rata-rata berat. Berat rata-rata dituliskan tanpa koma, berarti berat rata-rata itu integer juga. Ini udah dikasih tahu kita pakai fungsi round. Semua data yang salah diabaikan. Kalau min 99 tidak ada data yang dimasukkan, tidak ada data yang valid, data kosong. Oke, berarti kita tentuin dulu ya. Skema yang mau dipakai itu skema apa? Ya, kita yang pertama, ini kan ada kayak validasi, ada validasi nggak sih? Oh nggak ada validasi ya? Oh ada, harus diperiksa apakah nilai yang dimasukkan ada di range segini. Oke, jadi kita bakal pakai skema validasi. Terus skema apa lagi? Ini kan kita membaca masukan berat ini kan ya, tapi uh, ini tuh bisa lebih dari, bisa banyak gitu kan. Kalau kita lihat di sini inputnya bisa ada 6 nih, 5. Ini bisa ada 4 gitu kan. Berarti ya kurang lebih kita bakal pakai skema minggu kemarin, skema pemrosesan sekuensial. Nah, sekuensial itu ada 5 kalau nggak salah, dan dibagi dua, jadi yang pemrosesan pakai mark sama pemrosesan tidak pakai mark. Terus nanti ada lagi pemrosesan dengan kasus kosong sama pemrosesan dengan tidak tidak ngehandle kasus kosong. Sekarang kita itu pengen yang pakai mark, karena di sini ada mark. Ini kan apa, nilai-nilai yang gede kayak gini gitu, yang nggak termasuk di yang kita proses itu kan biasa dipanggil mark gitu kan. Dan terus satu lagi ada mana ya? Ini semua data, jika pengguna dari awal mengetikkan min 99 tidak ada data yang valid. Berarti itu kan kita butuh kasus kosong gitu. Kita butuh pemrosesan kasus kosong. Berarti kita butuh skema pemrosesan sekuensial yang ada mark. Ini cuma 2 nih. Yang ada kasus kosong. Ini kan tidak ada penanganan kasus kosong. Ini yang ada penanganan kasus kosong. Berarti tinggal kita ikutin aja. Kita butuh, ya itu nanti sebenarnya udah nggak ada, itu butuh 2 skema aja, skema validasi sama pemrosesan sekuensial sih. Oke, berarti sekarang kita balik ke Python, kita tentuin variabelnya apa aja. Kita bakal nerima input itu kan apa, berat dari, kita bakal nginput ini loh, nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini kan berat dari mahasiswa kan, makanya aku taruh berat ini tuh di variabel yang namanya berat. Dan ini tuh kita definisiin, dia itu integer
range-nya itu cuma bisa 30 sampai 200. Karena itu ada di sini, dijelasin di soalnya. 30 dan 200 termasuk. Oke, terus kita butuh variabel apa lagi? Kita butuh variabel berat total. Buat apa ada variabel berat total? Karena nanti kita pengen hitung berat rata-rata. Buat ngitung rata-rata kan harus, cara ngitungnya kan total dibagi jumlah mahasiswanya ada berapa kan. Nanti kita perlu variabel berat total. Oke, terus variabel apa lagi? Aku itu make namanya variabel jumlah mahasiswa. Ini disingkat biar program nggak pusing dibacanya. Jumlah mahasiswa intinya. Dia tetap integer. Fungsinya tadi buat ngitung rata-rata. Sama buat di loopnya itu dia bakal kepake juga sih. Oh ya, sama. Oh ya, di sini kita juga emang harus nge-output mahasiswa keseluruhan. Makanya ini penting sih, jumlah mahasiswa. Terus ada variabel lagi, jumlah mahasiswa yang lebih dari 50. Kurang dari 50. Ini. Yang kasus kedua. Makanya aku nulis ini jumlah mahasiswa 50 itu tuh buat variabel yang penilai itu. Terus ada lagi kan yang lebih dari 100. Sama di integer juga. Terus dia itu butuh apa lagi? Oh ya, rata-rata ya. Berat rata-rata. Ya, ini harusnya pakai variabel yang ini aja udah cukup sih. Nanti kalau misalkan kurang kan bisa kita tambahin lagi di kamus. Cuman enaknya kalau kita bikin variabelnya di awal ini kayak kita udah ngerencanain gitu. Programnya mau kayak gimana. Itu udah ada bayangan sih nanti. Jadi harusnya pas ngoding algoritmanya itu lebih gampang. Oke, caranya gimana kita ngikutin, cara bikinnya kita ngikutin slide ini aja, biar nggak pusing. Sekarang kita butuh first element. First element berarti kan input yang pertama ya. Input yang pertama tuh berat. Input ini ini tuh ya kan kita diminta membaca masukan berat. Dan penanganan kasus kosongnya itu gimana? Kasus kosongnya kalau misalkan dia itu EOP ini kan marknya kan. Kalau dia langsung mark di sini kan beratnya itu 99 ya, dengan 99. Nanti dia bakal langsung ngeprint data kosong ya. Iya. Langsung ngeprint data kosong. Ini masih sama kayak skema di slide ya. Terus if else inisialisasi. Nah, inisialisasinya apa aja yang perlu diinisialisasiin? Kita perlu inisialisasiin ini sebenarnya 4 ini aja. Jadi kita tulis aja dulu. Jumlah mahasiswa sama dengan 0. Jumlah mahasiswa 50 sama dengan 0. Jumlah mahasiswa 100 sama dengan 0. Sama berat total sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0 semua? Karena ya sebelumnya kan kita masih awal-awal, kita belum ada apa-apa ceritanya. Walaupun ini udah di input, tapi kan belum kita proses. Kita belum masuk ke bagian pemrosesannya gitu. Makanya asumsinya semua pas awal itu belum ada mahasiswa dan makanya berat total itu 0. Oke, jadi ini tuh inisialisasi. Terus kita repeat until ya, berarti intinya kita ngeloop. Di Python itu nggak ada repeat until. Kita pakai while berat itu tidak sama dengan min 99. Karena di soal dijelasin kalau 99 itu berhenti. Jadi kalau nggak min 99 berarti programnya minta input terus gitu. Makanya while itu kayak gini. Sebentar. Oke. While itu kayak gitu. Sebentar.
Oke, berhubung udah malam jadi aku langsung cepet aja ya. Kita ngikutin aja, repeat proses current element. Prosesnya gimana? Ya intinya kan kita pengen ngitung-ngitung aja ya. Pertama harus divalidasiin dulu. Kita pakai skema validasi yang pertama, beratnya itu di antara 30 sampai 200. Oke, ini skema validasi. Terus kalau udah valid, berarti kita tinggal namain berat aja. Beratnya itu ditambahin dari berat yang lama ditambah berat yang baru. Sorry. Ini berat total. Ini berat total, tinggal berat total ditambah berat yang input dari input berat. Nah, terus kita tambahin juga jumlah mahasiswanya kan bertambah setelah di input. Oke, terus kita juga perlu nambahin ini. Kita perlu nyimpen data mahasiswa yang beratnya kurang dari 50 sama yang lebih dari 100. Caranya gimana? Kita pakai if aja. If beratnya itu kurang dari 50, jumlah mahasiswa yang beratnya 50 itu kan bertambah 1. Nah, else itu kan jangan pakai else ya, kita pakai elif biar aman. Bukan biar aman sih, sebenarnya emang harus pakai elif. Kita soalnya masih harus ngecek beratnya itu lebih dari 100 atau enggak. Yang beratnya lebih dari 100, jumlah mahasiswanya nambah. Nambah 1, oke. Ya, oke, ini kan skema validasi ya. Else-nya itu kita ngapain? Sebenarnya kita untuk kasus yang ini nggak butuh else. Kenapa? Karena di soal itu nggak dijelasin juga kalau misalkan nilainya itu nggak di range segini, itu harus diapain gitu. Itu nggak dijelasin. Kita cuma dikasih tahu kalau nilai salah tidak diproses gitu, diabaikan. Ya, makanya kita nggak butuh else sama sekali gitu di proses validasi yang ini. Jadi kita bisa langsung aja kalau udah selesai proses current element, kita next element itu kita minta input lagi. Berarti berat ini input. Nah, sekali lagi ini masih ngikutin skema ya. Jadi ini tadi tuh inisialisasi, ini itu pemrosesannya, ini itu next elemennya. Oke. Terus kalau udah kita sebenarnya udah ya kan kita udah pemrosesan sekuensialnya udah kelar. Kita tinggal perlu output semuanya sih. Nah, tapi masih ada itu lagi, tambahan lagi di soal. Jika sorry, mana ya? Oh nih, jika tidak ada data yang valid, tuliskan pesan data kosong. Kalau misalkan nggak ada data yang valid, itu tandanya gimana? Tandanya jumlah mahasiswanya itu tetap nol. Karena jumlah mahasiswa itu jumlah mahasiswa yang beratnya valid. Ya, jadi kalau nggak ada mahasiswa yang beratnya valid, ya atau dalam artian nol kosong gitu, kita langsung itu aja, print aja. Data kosong. Data kosong gitu. Oh sorry, ini sama teman. Nah terus else-nya kalau misalkan nggak itu nggak kosong gitu, kita bisa tinggal output aja apa yang disuruh. Kita pertama disuruh itu ya, mahasiswa keseluruhan berat 50 berat 100, berarti print aja, print jumlah mahasiswa, print jumlah mahasiswa 50, print jumlah mahasiswa 100. Terus kita butuh ngeprint apa lagi? Berat rata-rata. Nah, kita belum punya berat rata-rata, kita belum ada gitu. Kita hitung dulu berat rata-ratanya. Cara ngitungnya itu tadi pakai round. Itu disuruh di soal karena dibulatkan gunakan fungsi round. Fungsi round itu kita hitung berat total dibagi jumlah mahasiswa. Oke, terus kita print berat rata-rata. Oke, berarti ini tuh harusnya udah bisa dijalanin. Kita ikutin 50 plus 90 100 min 90. Benar nggak? Oh ya, langsung
hasilnya 21175. Oke, ini tuh udah sesuai ya di soal. Dan eh, ini masih ada kasus-kasus yang lain, cuman cuman ini udah aku cek dulu sih sebelumnya. Kalau ini tuh valid, nanti bisa dicek sendiri aja karena aku bakal ngasih programnya juga di Drive. Tapi berhubung waktunya terbatas, aku mau lanjut langsung ke soal nomor 4. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk soal nomor 3 ini, bisa langsung on mic atau langsung ngechat aja. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas. Aku minum dulu sebentar. Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut ke soal ini, bujur sangkar. Jadi ini kan ada 5 soal, tapi waktunya itu benar-benar nggak bisa lebih lama lagi. Jadi untuk soal nomor 5 aku bakal kayak ngasih file aja. Filenya udah aku buat sih sebenarnya. Jadi nanti bisa langsung aku masukin drive aja dan nggak aku bahas di Zoom yang sekarang sih apa. Eh, iya, jadi aku cuma sampai nomor 4 aja dan nomor 4 ini bakal jadi soal terakhir sih. Ini oke, kita tuh disuruh buatlah program yang digunakan untuk menghitung luas bujur sangkar. Program menerima input sisi, integer, dan input sisi ini divalidasi. Apabila sisi yang dimasukkan kurang dari 0, error. Setelah sisi yang dimasukkan valid, program meloloskan luas sisi dengan rumus sisi kali sisi. Oke, jadi sebenarnya ini kan cuma tinggal skema validasi aja ya. Nah, sebenarnya ini tuh ada, aku juga masih agak bingung sih tentang soal ini. Apa kayak kan di sini tulisannya apabila sisi kurang dari 0, program mengeluarkan pesan error gitu. Bukan bagian itunya. Input sisi harus divalidasi sehingga selalu lebih dari 0 gitu. Cuman kan di sini kita nggak pakai skema validasi yang pengulangan ya. Soalnya di input yang di soal ini, kalau inputnya nggak valid, program langsung berhenti gitu, nggak lanjut. Jadi kayaknya dia itu pakai skema validasi yang ini aja, yang awal gitu, yang nggak pakai ngelup aja gitu. Jadi kalau misalkan inputnya salah, ya udah salah gitu. Programnya nggak lanjut, nggak minta input lagi. Aku asumsinya gitu sih. Ya kalau kayak gitu sebenarnya ini relatif itu ya, nggak terlalu panjang, nggak sepanjang yang tadi. Ini tuh bisa langsung kita tentuin kamusnya, variabelnya. Kita butuh apa aja. Yang jelas kita butuh sisi integer, ini inputnya, ya kan? Kita input sisi. Terus kita ngitung apa? Kita itu ngitung luas. Kita butuh variabel luas. Karena sisinya itu integer, luasnya pasti integer juga. Nggak mungkin float. Dia kan nggak ada pembagian. Kita kan pakai perkalian doang. Oke, dan harusnya nggak ada itu lagi sih, nggak ada variabel apa lagi. Kita bisa langsung ini aja skema validasinya gimana. Skema validasi kalau kita ngikutin, kita input data. Oke, sisi sama dengan input. Itu sama dengan input. Terus apa lagi? Uh, if data valid, then oke. If datanya valid. Data valid itu kalau apa? Kalau sisinya apa tadi? Lebih dari 0 ya? Oh ya, lebih dari 0. If sisi lebih dari 0, kita harus ngapain? Lakukan proses. Oke. Kita cuma ngitung luas kan ini harusnya, nggak ngitung apa-apa lagi. Berarti kita bisa langsung luas sama dengan sisi kali sisi. Sesimpel ini sih sebenarnya, tinggal di print aja luasnya berapa. Dan programnya nggak minta kita ngapa-ngapain lagi sih, kita cuma benar-benar disuruh ngitung luas doang, luas persegi gitu. Terus yang else itu kan pesan kesalahan. Pesan kesalahan itu ini, sisi harus lebih dari 0. Print sisi apa tulisannya harus ya, harus lebih dari 0. Oke, makanya ini relatif simple sih. Cuman kayak gini aja udah cukup. Sekarang kita coba kalau 100, kalau 10 di ya skala 10 hasilnya 100. Kalau min 1 pesan errornya muncul. Oke, jadi berhubung ini soal terakhir, mungkin ada pertanyaan dulu.
sebelum ditutup bisa bisa nanya soal apa aja sih, soal ini bisa, soal yang sebelumnya juga bisa. Nanti file pembahasannya aku kasih di Google Drive-nya. Terus buat soal nomor 5, terutama soal nomor 5 tuh yang nilai ekstrim ini. Ini nanti aku kasih langsung aja karena waktunya nggak cukup. Nanti mungkin aku tambahin juga komen-komen buat penjelasannya sih. Oke, kalau ada yang mau ditanya sih. Terakhir sih sebelum aku tutup, aku cuma mau ngasih tahu aja sih kayak apa yang ada di slide ini, skema-skema yang ada di slide itu sebenarnya bakal kepake nggak cuma di praktikum, nggak cuma di KBF. Soalnya kan KBF kita harus benar-benar ikutin skema ini kan. Ya, makanya harus dihafalin. Cuman kalau buat praktikum, kita itu ngafalin skema-skema ini buat biar kita kayak tadi, kita itu nggak ribet gitu. Kalau pengen nyari sesuatu gitu, buat ini kan kita nyari sesuatu di array, itu nggak harus ribet-ribet. Kita tuh udah tahu caranya kayak gimana gitu. Makanya aku sih nyaranin banget buat skema-skema yang ada di slide itu dihafalin sih. Terus apa lagi ya? Eh, Oke, kalau misalkan emang nggak ada pertanyaan sih, mungkin aku tutup sampai di sini aja sih. Ya, oke. Jadi makasih semuanya buat yang udah datang di Tube hari ini. Semoga KBF hari Jumat, KBF. Semoga praktikum hari Jumatnya full point, dapat 100 gitu dan KBF juga bagus juga. KBF Senin besok. Oke, jadi udah boleh live ya, karena ini udah selesai sih. Makasih ya semuanya.